Saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Kapita Selecta Sumba dengan topik aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Apa itu aspek sosial ekonomi? Nah, sosial selalu merujuk pada masyarakat atau komunitas, hingga dalam aspek sosial itu kita mau belajar atau kita mau tahu tentang interaksi sosial, relasi sosial, ada tradisi, norma, nilai, semua itu yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan ekonomi ini, kalau secara umum, ekonomi itu pasti bicara tentang 3 hal. Ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau dengan terminologi atau istilah lain yang lebih sederhana, ekonomi itu telah selalu terkait dengan kehidupan, bagaimana manusia mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah gambaran aspek sosial ekonomi yang dipelajari saat ini. Nah, intinya adalah kita mau belajar atau melihat kembali bagaimana masyarakat itu menggunakan cara-cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bentuk pertukaran atau transaksi sosial dalam masyarakat Sumba itu menjadi 3. Yang pertama adalah resiprokal. Nah, resiprokal ini adalah cara pertukaran atau transaksi barang dan jasa yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kewajiban membalas pemberian tersebut, sehingga menjadi satu keberlanjutan, jadi mata rantai yang berkesinambungan, atau dengan kata lain menciptakan timbal balik yang dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus-menerus. Tujuan utama sebenarnya adalah menciptakan atau memelihara hubungan sosial yang kemudian dalam perkembangannya dianggap sebagai adat istiadat. Bentuk pertukaran yang kedua yaitu disebut sebagai barter, yaitu cara pertukaran atau transaksi barang dan jasa yang dilakukan tetapi tidak menggunakan uang. Tidak menggunakan uang itu jadi barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Yang membedakan dengan cara pertukaran pertama yang harus lokal, barter ini tidak terutama ditujukan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Sedangkan pertukaran yang ketiga disebut sebagai menjual. Penjualan, jadi kalau bentuk pertukaran ini atau transaksi ini adalah transaksi, tujuan utamanya adalah mendapatkan uang atau menggunakan uang. Jadi 3 bentuk pertukaran ini diberlakukan dalam masyarakat Sumba secara bersama-sama, tetapi tergantung pada jenis dan bagaimana hubungan sosial yang terjadi di antara orang-orang yang melakukan transaksi. Jadi 3-tiganya itu dilakukan secara bersamaan. Jadi ekonomi umum adalah satu kegiatan ekonomi, cara pertukaran transaksi yang mengkombinasikan 3 cara pertukaran itu secara simultan atau bersama-sama dalam masyarakat Sumba, namanya atau ekonomi umum yang disebut sebagai ekonomi umum. Tetapi dalam bentuk transaksi ini tidak dapat untuk bahwa pertukaran itu bentuknya adalah politik. Artinya dia mengutamakan kepentingan orang lain, altruistis, karena orang Sumba tetap saja menilai atau menghitung apa-apa yang pernah diberikan dan apa-apa yang pernah diterima. Diverifikasi penghidupan di Sumba. Nah, dengan kondisi alam yang seperti itu, maka penghidupan utama di Sumba itu tidak hanya difokuskan pada satu jenis saja, tetapi disebut sebagai penghidupan yang bermacam-macam yang dilakukan secara bersama-sama. Pertanian pangan itu berarti jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, itu pertanian untuk pangan. Selain pertanian pangan, orang Sumba juga punya kebun yang ditanam tanaman yang panjang, misalnya kelapa, jambu mete, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Lalu selain bertani juga orang Sumba juga berternak. Ada yang berternak besar dan ada juga yang berternak kecil. Nah, ternak besar itu seperti kuda, kerbau, sapi. Sedangkan ternak kecil itu berarti babi, ayam, dan kambing. Maka punya penghidupan terkait dengan nelayan, walaupun biasanya subsisten.
Subsisten itu artinya kepentingan diri sendiri. Masih kebanyakan subsisten artinya cari ikan untuk dimakan sendiri, atau kalau dijual hanya sedikit, tidak dalam jumlah yang banyak. Dan selain dalam bidang pertanian, ternak, dan perikanan, orang Sumba juga punya penghidupan di bidang non-pertanian. Itu berarti yang tidak ada hubungannya dengan pertanian. Biasanya ini terkait dengan kerajinan tangan, termasuk kerajinan tangan itu adalah menganyam, kemudian membuat patung. Itu semua adalah penghidupan utama di Sumba. Sehingga kalau kita lihat, tidak ada orang Sumba yang hanya hidup dari bertani saja, atau hidup dari usaha kecil, atau bikin kerajinan tangan saja. Tidak ada yang secara umum orang tua melakukan semua jenis atau bentuk penghidupan itu, sehingga disebut sebagai diverifikasi. Jadi tidak ada yang hanya betul-betul gambar yang menunjukkan karakteristik pertanian di Sumba. Demikian penyampaian materi saya. Salam dan terima kasih.